ceramah, bapak-bapak dari kepolisian, mana yang kira-kira besar peran dakwahnya? Ustadz apa polisi? Jangan jawab. Dengar dulu cerita ambo. Hari Jumat ambo talambek khutbah. Jadi otomatis mau ndak mau Mas Haji ndak amu menunggu awak. Karena Ustadz Samad Alun Jawa Timur, maka khatib pengganti dipersilakan naik khatib. Sesudahnya naik baru ambo tiba. Itu beda ceramah sama khutbah. Kalau ceramah insya Allah ditunggu deh jemaah. Kalau khutbah ndak ada. Nyok kereta api cepat. Begitu naik khatib, ambo masuk ke belakang, anak-anak ketek di belakang ndak ada cek surang nan mendengar khutbah. Galak saja. Bergurau di belakang. Begitu ambo masuk, surang pun ndak ada peduli. Caliknya, galaknya deh. Ndak lama sesudah itu ada puluh polisi nan talambek. Rupanya polisi kok lebih lambek lo dari ambo. Dia ngurus lalu lintas. Begitu polisi masuk, diam semua anak-anak. Anyang sebenarnya. Cameh anak-anak. Mencari polisi. Ma dakwanan efektif. Ustadz apa polisi? Nampak? Makanya pahami dakwah bukan ceramah. Dakwah bukan kultum, tapi ceramah bagian dari dakwah. Menjadi dokter, bisakah berdakwah? Bisa. Buatkan operasi bibir sumbing gratis. Buatkan operasi khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Bisa. Itu bukan bergurau Bapak Ibu, serius. Ambo datang ke suatu daerah, ada apa-apa datang mendake ke ambo. Ustadz Somad, ya, anak saya sudah nikah, tapi sampai sekarang bermuram durja, bersedih hati. Kenapa Pak? Rupanya setelah menikah, apa masalahnya? Kalau malu ambo sebenarnya bercerita ke Buya. Apa masalahnya Pak? Menantu ambo tu alun basunat. Bayangkan itu, dokter yang bisa. Nggak mungkin ambo. Kalau ambo bawakan kampak. Artinya siapapun bisa berdakwah, polisi bisa berdakwah. Bahkan dalam mengamalkan ajaran Islam ini terus terang. Tadi saya di dalam rumah Sohibul Bait makan. Ketika makan, Pak polisi, Pak tentara tak makan. Bapak kenapa tak makan? Puasa sunat bos. Dalam hati ambo, kanai ambo satu kosong. Ambonan selama kau berceramah, mari puasa sunat. Ini bulan mulia, bulan haram. Mari puasa sunat. Rupanya inyonan puasa ambo indah. Tapi ambo lah ada jawaban. Kalau ditanya, Ustaz tidak puasa? Tidak, kenapa? Ambo musafir. Ambo musafir. Tadi setelah saya makan, Ustaz, kalau berwudu, nyo Ustaz berwudu, silakan. Ikut kamar mandi, ikut toilet. Apa tentara ndak berwudu? Dalam hati ambo, ikut tentara, kau ndak sembahyang. Bapak ndak berwudu? Mohon maaf Pak Ustaz, wudunya belum batal. Rupanya waktu makan tadi tentara itu dalam keadaan berwudu. Makannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar dalam keadaan berwudu. Ustaz tu pula indak berwudu. 2-0 awakan. Masya Allah. Casingnya boleh tentara, casing boleh polisi, tapi isi saya tidak ada main-main Pak Ustaz. Pokoknya kalau sudah jam sholat, latihan berhenti, semuanya berhenti, sholat, panggilan Allah lebih utama. Itu ada polisi. Apa kata Pak polisi? Ustaz Somad, panggilan manusia saya tak penting, panggilan manusia saya tinggalkan. Yang penting panggilan Allah, karena itu yang akan menolong di hadapan Allah. Kepala polisi Kapolda Sulawesi Selatan yang videonya viral kemana-mana. Artinya apa? Tentara beriman, polisi beriman, dokter beriman, ustadz memanglah beriman.
lebih baik pakai baju setan tapi isinya malaikat daripada pakai baju malaikat isinya setan. Betul? Mana pula betul? Baju setan dipakai. Tak betul. Jangan asal Ustaz bilang betul, betul. Enggak. Kamu mancing-mancing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka pahami dakwah dengan baik. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu istana di dalam surga. Bangunlah masjid, bangunlah masjid. Kama-kama mau pai ceramah, bangunlah masjid. Ustaz Somad sudah ada bangun masjid? Enggak, ambo mengajak main bau. Tapi kau enggak ada main bau, langsung action, bangun masjid, megah, mewah, lampunya gadang luar biasa, walaupun enggak idul. Kau kan siang, malam baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid besar, kenapa tak terasa panas? Kenapa rasa sejuk? AC-nya hidup. Kalau terasa panas, baca saja doa Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrus. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wa salaman, selamat ala Ibrahim. Sebagaimana api tak mampu membakar Nabi Ibrahim. Makanya terasa panas, baca. Ambo baca 3 kali, terasa sejuk. Kipas angin di belakang. Ustaz Somad, ambo patang baru pulang haji dari Makkah. Kurang sadonyo angin panas, tapi ambo ndak terasa buya. Mengapa itu? Doa nan Ustaz aja tu ambo baca. Ya narukuni bardan wa salaman. Oh, mantap. Sesudah itu datang kawannya bercerita kambu. Rupanya nyo ndak ada ke Mas Haji. Makan lalu di hotel. Jadi sesuai juga antara doa. Sebenarnya yang panas itu bukan kulit, yang panas itu bukan kepala. Letak panas dan dingin itu ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dalam badanmu itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu tak baik, maka yang lain ikut menjadi tak baik. Ala wahyal qalb. Dan tempat itu adalah hati. Maka sejukkan hati. Kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Ibu, pulang nanti bapak, mana uang? Mana hasil kerja hari ini? Tak ada bu. Kata Ustadz tadi bang, kata Ustadz tadi udah. Kepala boleh panas, hatiku tetap dingin. Dingin. Tak juga dingin, banyak-banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu salawat juga. Ah, bukan itu salawat Pak Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat juga. Salawat itu banyak bentuk salawat. Oleh sebab itu banyak-banyak bersalawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyra sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Yang punya harta bangun masjid. Yang tak bisa bangun masjid besar begini, kasih 2-3 sak semen. Semen tak bisa, batu kerikil. Tak bisa batu kerikil, batu bata. Juga tak bisa. Senyum. Senyum. Nampak orang bangun masjid? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Sudahlah tak bisa bangun masjid, tak bisa ngasih semen, senyum pun tak bisa. Jumpa sama orang, bentuk muka macam jeruk purut dipijak gajah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangun masjid, tak bisa membangun masjid, makmurkan masjid dengan cara apa? Salat berjamaah.
Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih, sholat jamaah, sholat jamaah. Tadi enggak ada yang bocah lihat sholat jamaah. Saya sholat jamaahnya di kamar. Mana ada sholat jamaah di kamar Ustaz? Ustaz selalu ceramah di mana-mana. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, yang sholat di rumah laki-laki solehah. Ini Ustaz ceramah makan sendiri nih. Katanya tak boleh sholat di rumah, mempertimbangkan keamanan. Kamu kalau sholat di siko, serangan ama-ama garis keras. Sedangkan di jalan tadi, di buku kacau, Ustaz. Namun ndak camehinyo silap, ambunan silap. Nah jadi sengaja nih saya jelaskan sebelum terbersit pikiran itu di kepala bapak ibu, sengaja saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalaupun kau ingin membicarakan tentang aib-aibku, wahai kawanku, wahai sahabatku, kalau kau ingin menceritakan cacat-cacat aibku, biarlah di belakangku. Dan kalau bisa jangan sampai aku tahu, supaya aku tetap bisa berkawan dengan kamu. Jawabannya so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah, enak kalau nanti tiba-tiba kawan anak bertanya, "Ayah, ayah, itu kawan ayah?" "Ya, itu kawan ayah." "Sudah lama berkawan?" 20 tahun yang lalu, Nak." "Di mana?" "Masjid Baitur Rahmah." "Apa acaranya?" "Waktu itu datang ustadz dari Pekanbaru namanya Abdul Somad. Waktu itu pengajian sama ayah." "Gimana ayah kawan ini sama dia?" "Waktu pulang sendal kami sama-sama hilang." Akrab, indah untuk diceritakan. Sekarang banyak orang tak enak bercerita. "Itu kawan ayah?" "Ya." "Kenal dari mana?" "Kami sama-sama sakau." "Itu kawan ayah?" "Itu sahabat awal." "Sudah lama berkawan?" 20 tahun. "Gimana kenalan pertama?" "Sama-sama makan pil anjing gila." Ada pil namanya tulisan R, rohipnol, itu dimakan oleh anjing gila yang kena rabies, yang menggunggung tak lepas-lepas, air liurnya mengalir, disumbatkan ke anjing gila, tenang. Itulah yang dimakan orang sekarang mencari ketenangan. Makin besar kota, makin hebat, makin kaya, jiwa batin makin menderita. Masuk ke karaoke, nyanyikan lagu pop, makin kacau. Lagu barat, yang menyanyi sama yang mendengar sama-sama mengangguk. What can I do? Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham, sama-sama mengangguk. Entah apa diangguk kan? Nyanyi metal makin stres. Akhirnya dimakan pil anjing gila, baru agak tenang. Tidak lama sudah itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi indah diceritakan. Di mana kenal? Di Masjid Universitas Baitur Rahmah. Rajulani, ada 2 orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah. Ijtama alaih, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ya Allah, catatkan aku dan Tuan Haji Amran beserta keluarga, mudah-mudahan kami berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkasih sayang karena harta, harta akan binasa. Berkasih sayang karena rupa, wajah akan berubah. Berkasih sayang karena kuasa, tak lama lagi KPK akan tiba. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Haji? Sehat Pak. Tengok lagi, sehat Pak Haji. Tiba-tiba pas ditengok tak ada. Kemana dia tak ada? Kenapa dia tak datang? Kenapa dia tak sholat? Datang ke rumahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Haji kemana? Alhamdulillah bisnisnya sudah lancar sekarang. Rupanya orang kalau sudah lancar tak ke masjid lagi. Dulu 6 kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, 7 tahajud. Begitu sudah kaya, mulai seminggu sekali Jumat. Makin kaya, mulai sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk. Idul Adha cepat datang, mengambil kupon kurban. Ustaz Somad, ini hari ulang tahun Tuan Haji Amran yang ke-89.
baru 8 tahun inilah tidak ke masjid karena penyakit gula. Sampai umur 80 masih tetap sholat berjamaah ke masjid. Saya lama termenung mengingat angka 80 2 kali lipat umur saya. Terbuka pula umur saya sudah 40. Padahal selama-lama ini kalau ditanya umur berapa? 27. Sesuai yang tertulis di Samsung, umur 27. Lahir 1977, sekarang 2018, 41 tahun. 39 tahun lagi entah sanggup entah tidak sholat di masjid. Tuan Haji Amran tak mungkin anaknya berdusta, tak mungkin berbohong. Ceritanya dekat masjid, sampai umur 80 ayah kami ke masjid. Sudahlah membangun masjid, pergi sholat ke masjid, dua-duanya dapat. Bangun masjid dapat, ke masjid sampai 80 dapat. Kita kalau tak sanggup bangun masjid, paling tidak ke masjid. Sudahlah bangun masjid tidak, ke masjid tidak. Kalau ada orang mati, ikut. Nanti nampak keranda lewat jenazah, permisi sama keluarga, Pak boleh saya ikut? Ikutlah. Bangun masjid tidak, sholat ke masjid tidak. Sombong angkuh luar biasa. Ini orang yang sombong angkuh tak mau ke masjid. Tengok akhir hayatnya, apakah berakhir di masjid? Ya, karena ketua masjid baik, silakan bawa ke masjid. Dan imam pun baik. Yang sombong tak mau di belakang imam, nanti diletakkan di depan imam. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, doa jenazah. Allahu Akbar, doa dua. Pak Imam, tidak dibaca penuh, diskon karena tak pernah ke masjid. Inilah yang akan mengalir. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan. Ustadz berapa kali makan? Tergantung undangannya. 5 kali makan. Makanya kalau saya sedang makan, apa kata jamaah? Ustadz Somad makannya sedikit ya. Dia tak tahu itu yang ketiga. Nabi Muhammad makannya sedikit. Kalau saya sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kau makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton. Itu yang kita hitung baru beras. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung. Kalau yang 4 ton itu disiramkan ke cabai, ambil dari bawah kandang kambing, siramkan ke batang cabai, insya Allah cabai lado akan hijau, merah, mekar, gemuk, subur. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan kunyang, layu, mati. Saking kan tak adanya manfaat manusia. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'afnaita, yang kau pakai lapu. Yang kau pakai lapu, Abdul Somad. Untuk sekarang manalah pakaian yang paling disayang Ustaz Somad? Inilah dia. Ini pulang nanti ke rumah, saya letakkan di lemari, saya sandingkan dengan kainnya, saya buat. Nanti anak saya lajang akan saya ceritakan. Inilah baju yang ayah pakai waktu diundang ke Universitas Baitur Rahmah dulu. 20 tahun yang lalu, nak ceritakan. Tak pernah ayah pakai lagi, untuk kau ku hadiahkan. Nanti 20 tahun lagi dia datang kemari dipakainya ini. Anak kemanakan dari Tuan Haji Amran menengok. Ini baju Ustaz Somad dulu, saya anaknya. Adakah ini akan dibawa mati? Tinggal yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Dan di sini ternyata sholat tarawih 1 malam 1 juz. Di tempat kami 3 juz bu ya, juz pokat, juz mangga. 1 malam di sini 1 juz. Dan orang sholat diamankan oleh tentara. Ustaz Somad, ini bapak-bapak tentara ini akrab dengan kami dari dulu.
Untuk apa? Memangnya suasana tidak aman? Aman Ustaz, hanya supaya lebih tertib saat sholat tarawih sampai keluar jalan. Dan 10 malam terakhir Ustaz Somad iktikaf, yang iktikaf sampai 1.500 orang. Masya Allah, tabarakallah, mengalir pahalanya. Kalau masih hidup diturunkan rahmat, kalau sudah meninggal dunia diselamatkan dari azab kubur. Hari ini kita sedang mengambil pelajaran. Mudah-mudahan anak cucu cicit menantu kita kaya-kaya bisa membangun masjid sebesar ini insyaallah. Jadi bunyi aminnya banyak yang tak yakin Pak. Doa, doa, doa. Siapa yang sudah berniat sebelum tidur mau tahajud, tiba-tiba tertidur sampai subuh tidak tahajud, dapat pahala tahajud, tidurnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tiap malam. Tiap malam ditanya sama istri, "Abang tak tahajud?" Yang penting niatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu, satu malam satu juz, imam membaca satu juz. Yang tempat lain rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Cepat. Itu pun tak pakai tempo lagi. Nama imam Valentino Rossi. Tapi di sini satu juz satu malam, satu bulan khatam 30 juz, mengalir pahalanya. Kira-kira apa lagi kurangnya komplek ini? Dokter ada, tentara ada, polisi ada, masjidnya besar, lampunya mewah, AC-nya sejuk. Apa lagi yang kurang? Jamaah melimpah ruah. Maka kalaupun ada kurang, tentulah manusia ini tempatnya silap, salah dan dosa. Saya tak ada silap, saya tak ada salah, saya tak ada dosa. Saat kita berkata aku tak silap, aku tak salah, aku tak dosa, saat itu kita sedang silap, salah dan dosa. Makanya jangan lupa sholat sunat taubat. Saya kalau sudah sebut tauco kata ibu, itu makanan. Taubat bagi yang Muhammadiyah tak pakai usolli, Allahu Akbar. Bagi yang perti usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Niat itu kan di sini Pak Ustaz. Niat tak boleh pakai usolli. Apa itu? Niat itu di hati, dan hati tidak berbunyi. Hati mana berbunyi? Di dalam dia. Allahu Akbar sah, tapi ada orang yang ragu. Allahu Akbar. Salat taubat apa salat qobliyah, apa salat ba'diyah, apa salat tahajud, apa salat witir, apa salat. Maka untuk menguatkan hatinya, sholli sunnatat taubat. Berapa rakaat? Raka'ataini. Nah, ini bisa juga dipakai nanti mana tahu ke Makkah, ditanya sama polisi, sesat, salah jalan. Kenapa di sini? Waladhdallin. Termasuk orang yang sesat. Sakin Fen, tinggal di mana? Tak bisa bilang hotel. Dorkam, lantai berapa? Raka'ataini. Lantai 2. Kalau lantai 3, thalatha raka'atin. Kalau lantai ampe, 4 raka'atin. Yang payah lantai 7. Al-Maghrib wal Isya. Itu bahasa Arab kok bisa juga pakai untuk pergi umrah haji. Maka dalam hati mesti dikuatkan. Solatnya solat apa? Solat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Banyak silap salah kita. Kalau punya dosa, ngakunya sama Allah. Jangan ngakunya di Facebook. Ini banyak laki-laki ngakunya di Facebook habis dosa. Dosaku begitu banyak padamu mantan. Nah, dibaca dek bini. Lah selesai. Oleh sebab itu mengadu kepada Allah. Selesai itu, ma'amin muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, tsumma yatatahhar, mandi. Yang paling bagus mandi. Mandi apa namanya Buya? Mandi taubat. Nah, cara mandi taubat tuh Buya, basah dari ujung rambut ke ujung kaki.
Mana yang pertama kali basah? Terserah. Kalau salto ke kolam renang, kepala duluan. Basah. Apalagi awak tinggal di kota Padang, dake jo pantai, apa ke pantai. Apalagi kalau agak-agak ke tengah, ndak dosa nanti hilang, orangnya hilang sekalian. Dah, sesudah itu baru sholat sunat taubat. Pagi, petang, apa siang, apa malam? Malam bagus, karena suasananya sedang tak ada, kosong, hampa. Tapi dulu tengah malam sunyi, dulu tengah malam suasana sepi. Sekarang enggak, jam 2 malam gol. Rupanya di sebelah ada orang nonton bareng. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Jadi sholat sunat taubat mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Usolli sunat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama terserah ayatnya. Rakaat kedua terserah, tak ada doa khusus. Selesai itu baru istighfar. Astaghfirullahalazim. Pendek. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang paling afdal, paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang tu Buya. Payah kami mengingatnya. Mudah, tulis saja di Google. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Enter, langsung nampak tulisan. Download, cetak, print, tempel di mana yang sering ibu lihat. Mana sering ibu lihat? Pintu kulkas Buya, tempel. Allahumma anta rabbi. Saya paling sering nengok dekat kompor, tempel dekat kompor sambil masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika masata'tu. Pagi dicalia, siang dicalia, malam 3 kali, 10 hari 30 kali. Ndak jua hafal, cabui, bakar. Masukkan ke kopi, minum. InsyaAllah TBC. Hafal, kaji karena diulang. Pasal jalan dek dilalui, maka selalu kita ulang istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Meleleh air mata bagus. Astagfirullah. Ditanya dek bini, udah mangga menangis, banyak dosa. Dosa sama siapa? Kita kan tak ada dosa. Samunan lampu. Jangan. Kalau kita minta maaf silap salah, apa perlu kita katakan dosa kita? Tak perlu. Makanya kalian yang anak-anak muda mau minta maaf, Pak, minta maaf, Pak. Apa salahnya? Adalah, Pak. Jangan sebut. Saya bawa bini bapak 3 hari kemarin. Oh, jangan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini. Tapi kalau terkait dengan benda, dengan duit, dengan materi, dengan uang, mesti kita bayar. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat haji. Ayat puasa cuma 1 Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, 1. Tapi ayat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah 282. Ayat tentang hutang piutang, duit. Jadi jangan sangka kalau sudah salaman, silaturahim, hutang lunas. Enak aja. Mohon maaf lahir batin, maaf lahir batin. Kapan bayar? Lah tuh lah. Tak bisa. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Oleh sebab itu hutang mesti dibayar. Ini Ustaz Somad cerita hutang ini jangan-jangan nyindir nih. Sampai hari ini tidak ada satupun orang Padang, Sumatera Barat yang punya hutang ke saya. Tak ada. Tapi saya berhutang budi banyak. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maukah Bapak Ibu melunaskan segala hutang piutang saya? Dah selesai. Nanti kalau ada silap, ada salah, tiru. Bagaimana kemarin Bapak Ibu calon haji hajah waktu mau berangkat ke tanah suci Makkah. Bapak Ibu, tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan sekalian, saya undang semua Pak RT, Pak RW. Saya mohon maaf atas segala silap salah saya.
Ini saya tinggalkan anak istri, tolong jaga baik-baik. Rumah saya anggap rumah bapak ibu, anak saya anggap anak-anak bapak sekalian. Tapi bini saya bukan bini bapak. Artinya apa? Kita bersaudara. Mau orang Jawa, mau orang Minangkabau, mau orang Melayu, mau orang Bugis, mau orang Banjar, yang mempersaudarakan kita adalah la ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan, la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Dan itu yang akan kita bawa menghadap Allah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kau tutup umurku nanti ya Allah dengan ucapan keluar dari mulut la ilaha illallah. Saya mengazankan anak saya sendiri waktu lahir. Anak saya waktu lahir, saya yang mengazankan ke telinganya sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan. Anak-anak muda, anak-anak lajang, mahasiswa-mahasiswa, kalau kalian tak tahu azan, latihan dari sekarang. Sekarang banyak orang tua tak tahu azan. Waktu anak lahir, diambilnya HP, diputarnya MP3. Maaf ya nak, bapak tak bisa ajan, kau dengar aja sendiri. Anak yang baru lahir diazankan ke telinga kanan supaya masuk kalimat tauhid ke otaknya, masuk ke hatinya, masuk ke jantungnya. Itu yang pertama didengar. Mentang-mentang duit banyak, dokter, tak mungkin pak dokter waktu anak lahir, nanti kau jadi dokter spesialis juga macam papa. Yang dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi anak-anak yang sudah besar tak usah diazankan lagi. Jangan pula balik dari sini panggil si kau sebentar. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kau? Awak Mr. Tigo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu kau lahir aku yang mengazankan nak. Dan sementara kau kuliah, waktu kuliah dia di Baitur Rahmah, berapa kali dia dengarkan azan? Zuhur sekali, asar sekali. Nanti kalau dia sholat malam tarawih sekali, kalau dia sholat maghrib sekali, maka terdengar suara azan. Banyak kampus-kampus tak ada masjid. Dulu ada kampus namanya Universitas gak ono masjid. Universitas gak ono masjid karena tak ada masjid di dalam. Sekarang sudah Islami, alhamdulillah. Masjid besar, tak ada alasan. Ada masjid, tapi dosen tidak membolehkan sholat ke masjid. Pak dosen, permisi ya, azan, silakan ke sana. Tapi nilai C. Mau C apa sholat? Nah, sholat kan nanti bisa. Ya. Tidak matching antara aturan universitas dengan pengajian kampus. Anak-anak mahasiswa sudah diajarkan sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Tiba-tiba ketika datang masa di kampus, akhirnya anak mengalami kepribadian ganda. Ustadz nyuruh sholat tepat waktu, dosen melarang. Tak satu dua pertanyaan masuk ke HP, bahkan kertas, Ustadz gimana kami ini mau sholat tepat waktu, tapi dosen pihak universitas tidak mau. Alhamdulillah di Baitur Rahmah jam 12 stop semuanya, siap-siap ke masjid. Dunia dapat jadi dokter, akhirat dapat sholat tepat waktu. Terbukti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bersyukur yang kuliah di Baitur Rahmah, dua-duanya dapat. Di dunia dokter, duit banyak. Fil akhirati sholat tepat waktu, sholat berjamaah, tarawih 1 juz. Alhamdulillah Ustaz, saya di Baitur Rahmah kuliah. Berarti tarawih 1 juz? Enggak, waktu tarawih mau di masjid lain. Sholatlah di sini. Rugi ayam mati di lumbung padi, padinya banyak makanan, tapi engkau tidak mau mengambilnya. Kesempatan tak terulang 2 kali. Jangan nanti setelah tua di ruang ICU barulah terbaring terbujur kaku. Masuk suara azan sayup-sayup dari celah jendela, masuk ke telinga. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata, mau sholat. Untung istri masih setia menemani.
Udah menangis kenapa? Mau sholat. Dulu kemana aja? Dulu waktu sehat petantang petenteng. Sekarang baru. Alhamdulillah. Kalau orang istiqamah, maka saat kematian tiba, tak pun diajar dia, akan keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, bisikkan ke telinga orang, bisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Ibu, latihan membisikkan la ilaha illallah ke telinga kanan, ke telinga bapak. Nanti kalau nampak bapak sakit, bisikkan ke telinga kanan. Bapak begitu juga, bisikkan ke telinga ibu. Yang belum nikah, yang bisikkan siapa? Makanya nikah. Orang kalau sudah menikah, yang membangunkan sholat tahajud suaminya, membangunkan istri, istri membangunkan suami. Kamu mau dibangunkan pakai mercon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin tuh yang belum nikah, bukan yang udah. Ikolan nabab ini amin. Insyaallah yang sudah menikah untuk anak-anaknya, insyaallah. Enggak ada untuk anak nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Apa itu hijrah? Pindah, bukan pindah tempat. Yang hijrah itu siapa? Al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallah, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran setelah 1440 ini betul-betul hijrah. Langsung tertulis di motornya, say no to bonceng. Katakan tidak. Ini sekarang ada pula yang pacaran syariah. Bedanya apa? Kalau mau jumpa, assalamualaikum. Manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan ketiga ummi abi. Bulan kelima almarhum almarhumah. Tidak ada itu. Tak ada yang namanya pacaran syariah. Kalau kalian suka, ada senang menengok dia, mana tahu pulang dari sini nanti nampak, itu makanya dipasang itu tabir dari depan ke belakang. Supaya apa? Supaya laki-laki tak bisa melihat perempuan dan perempuan tak bisa melihat laki-laki. Saya bisa, tapi saya diposisikan pada laki-laki. Mana tahu ada yang nampak suka berkenan di hati, tanyalah sekitar, tanya Pak Rektor, tanya Pak Dekan, tanya Pak, itu yang pakai kerudung itu siapa? Yang mana itu? Oh, anak saya tuh. Boleh saya ta'aruf kenalan besok? Boleh, silakan datang. Datang maghrib ya. Orang dulu nyuruh datang maghrib. Kenapa suruh datang maghrib? Fit and proper test. Azan dulu. Azan. Bapak enggak azan? Saya batuk. Habis itu baru sholat maghrib. Dites. Bibit, bebet, bobot. Bisa tak jadi imam? Ini akan menjadi imam anak, menantu, cucu-cucu saya. Begitu. Orang sekarang enggak. Suruh datang siang ke kantor saya, mau tes. Bisa nyetir atau tidak? Pertanyaannya apa? Punya mobil apa enggak? Kalau datang pakai kap 70, pulang. CB 100, mogok. Tapi kalau datang pakai mobil sedan Ferrari merah metalik, harga 5 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Jangan kau pandangkan hartanya. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang meminang anakmu, meminang adikmu, meminang anak kemanakanmu, yang kau pandang pertama din, agamanya. Taat dia beragama. Wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan dia, salat dia. Fazawwijuhu, nikahkan. Tapi nanti ibu-ibu kalau datang alumni Baitur Rahmah tak perlu tes lagi. Salatnya berjamaah, tarawihnya 1 juz, salat zuhurnya jam 12 sudah keluar lokal. Fit and proper test. Dari mana? Baitur Rahmah. Masuk. Itulah dia. Daftarkan segera sebelum kuota ditutup. Di sini tidak mengajar siswa, tapi ditutup kuota. Lewat dari jumlah,
pemerintah Republik Indonesia sudah membatasi swasta tidak boleh lebih dari kuota yang sudah ditetapkan. Kalau lebih kena penalti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba orang ingin mendapatkan fasilitas yang baik. Dunianya dapat, akhirat melayang. Tapi hijrah. Pindah. Kalau pindah tahun, tiap tahun kita pindah. Kalau pindah tempat, kita sudah bolak-balik pindah tempat. Pindah maknanya adalah dari yang tak baik menjadi baik. Mudah-mudahan yang belum sholat, suami-suami ibu yang belum juga sholat, mudah-mudahan segera sholat insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad sedang mendengar pengajian Ustaz Somad. Suami saya sholat sekarang Ustaz. Gimana sholatnya? Sholat Jumat. Suami saya nggak sholat Pak Ustaz. Dari dulu nggak sholat apa sekarang? Dari dulu Pak Ustaz. Loh, kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya setan, dia iblis. Kami tak baik Pak Ustaz. Tapi sekarang saya berpikir dunia ini kami akan pindah. Di dunia ini kami tak lama Ustaz. Setelah ini kami akan pindah ke alam barzah. Dari alam barzah kami akan pindah ke alam akhirat. Dan tempat di sana cuma dua, sorga atau neraka. Booking tempatnya dari sekarang. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar kandang kucing. Qafas qit, qafas kandang, qit kucing. Bahasa Arab qit kucing, bahasa Inggris cat. Mirip-mirip, Kit Kat coklat. Membangun masjid walaupun sebesar kandang kucing. Kalau sebesar kandang kucing mana bisa orang sholat? Itu perumpamaan, sekecil itu pun yang kau bangun. Maka Allah. Tapi saya pikir alumni dokter-dokter, ekonom, karena ada fakultas ekonomi, damat dari Baitur Rahmah, setiap yang sekolah kemari pasti dalam kepalanya berpikir, aku akan jadi dokter, aku akan jadi SE, sarjana ekonomi. Kalau aku tamat nanti, aku akan bangun masjid. Tak bisa sebesar ini, setengah ini, seperempat ini, sekecil ini. Maka rezekinya barokah. Andai dapat, alhamdulillah. Andai tak dapat, innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Saya mulai tadi jam 2 kurang 15, sekarang jam 3 kurang 15. Saya sudah bicara 65 menit menurut jam sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu waktu Saudi Arabia, masih jam 8. Ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Ustaz, apa yang menyebabkan sholat seorang hamba tak diterima oleh Allah? Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu karena sholatmu batal. Diulanginya lagi. Irji ila sholatika. 3 kali ulang. Kenapa sholatnya disuruh ulang sampai 3 kali? Karena tidak ada tuma'ninah. Idza aqamta, kalau tegak, hatta tatma'inna qa'iman, tegak. Kalau ruku, hatta tatma'inna raki'an. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud sampai tuma'ninah. Kalau salat di Masjid Baitur Rahmah pasti tuma'ninah, karena imamnya yang biasa orang tak tuma'ninah, salat sendiri macam bambu di hembus angin. Allah 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 Allah. Selesai. Maka sholat berjamaah. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa-mahasiswi Baitur Rahmah pasti sholatnya ada tumakninah karena sholat berjamaah bersama imam. 2 yang menyebabkan sholat batal. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatihahnya tak betul. Fatihah rukun sholat, luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Betulkan Fatihah. Ngaji Iqra. Ngaji Iqra. Seandainya tak ada ulama dari Minangkabau, mungkin saya tak pandai membaca Quran. Jadi Ustaz dulu ngaji sama siapa? Ulama-ulama Minangkabau yang mengajarkan mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Di atas itu kan dari Minangkabau. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua di depan, un, an, in, un. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak kini tak tahu itu lah. Dek apa guru mengaji nan kini bukan dari Minangkabau tapi dari Yogyakarta. Jenenge sapa? Kiai Haji As'ad Humam. A bataba batata batata batasa basaba. Yang dulu hampir seluruh Sumatera itu guru dari Minangkabau. Alif di atas a, alif dua di atas an. Mengalir pahalanya. Jangan sampai Fatihah tak betul. Apa kiat hijrah? Bagaimana cara agar kita tetap istiqamah? Yang pertama, selalu pergi ke rumah sakit. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security nanya, mau kemana mbak? Mau nengok orang sakit di rumah sakit. Mau ruangan berapa? Sadonan disiko, ingin ambo calia. Saya kalau diajak jamaah, Ustadz ayo kita ke ruang ICU. Datang, tertulis dia teh ICU, artinya ICU. Ambo mencaliak waang tak bisa mencaliak ambo. Nampak di sana orang cuci darah, keluar darah dari dalam badan, masuk ke selang, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi. Sakitnya berapa? Duitnya berapa? Maka kita yang sehat bersyukur nikmat sehat dengan banyak-banyak beribadah. Tak juga bersyukur nengok orang sakit, pergi ke kubur menengok orang mati. Mim dia tema taya bawati mati. Tengok bagaimana, apa yang akan dibawa? Tinggal. Dan akan dibawa solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung hari kiamat, solat. Yang ketiga, buat komunitas. Komunitas alumni Baitur Rahmah. Buat satu contoh sekolah percontohan. Madrasah tahfiz Quran alumni Baitur Rahmah. Anak yatim, uang sekolahnya tanggung guru-gurunya. Kalau sudah ada, yang sudah ada itu aja jaga. Alumni-alumni pulang dari sini, buat ikatan alumni, pergi cari mana sekolah. Pak Kepala Sekolah, ya. Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa papan tulis yang bolong? Berapa atap yang perlu diganti? Bapak mau ganti? Enggak, bertanya saya. Bantulah. Itu yang akan membuat kita istiqomah insyaallah. Saya sebelum datang ke Kota Padang, kami tidak dari Payakumbuh. Padahal kalau dekat dari Pekanbaru dekat Payakumbuh. Tapi kami mutar ke Indragiri Hulu, masuk ke Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat, bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Oh. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya orang nan batatu saja. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustaz, kami komunitas. Nama komunitasnya Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah, Pejuang Subuh. Zuhur ndak tibu. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur kemana? Ndak tahu zuhur. Masjid lain Pak Ustaz. Oh. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Oh, kok istidraj itu ngeri. Istidraj itu bahasa singkatnya tasase di jalan nan lurui.
Banyak orang sesat di jalan berbelok, tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong, ambo surang saya. Ambo tanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VIP? Solat tarawihnya 1 juz, solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk, saking kan khusyuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan, ya tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan mentengok ke atas, karena sini kaligrafi banyak. Lancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain lah. Tapi sampai lain dah, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos bentar. Janganlah kareh-kareh bersuara, sakit hati denai. Memang itu setelannya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat, tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat tak nyodana, ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan katigo, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun, karena tak juga berubah. Begitu mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke Instagram. Teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya talak.
Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada Jelo. Apa itu Jelo? Jandol lama. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan. Barulah yang kelima. Itu langkah sudah mentok, tak ada lagi. Puncak barulah talak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1 gimana? Bulan kedua 5 dapat, mulai turun harga. Bulan terakhir aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi 2 orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Apa hukum bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang agar melawan? Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah. Tak boleh. Walaupun dia kafir, tak boleh. Wa in jahadaka, kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak sini, assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustaz. Cari nenek mama, cari walim ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustadz Jel Fatullah. Aku kasih tahu, Ustadz Jel, tolong ceramahi. Ustadz Somad menyabui Ustadz Jel, apa hubungan Ustadz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustadz Jel. Oh, dengan Ustadz Jel dia tak mau. Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustadz Eka, dengan doktor, Pak Rektor Win. Oh, maunya dengan Ustadz Fulan. Dia dengan Ustadz tak mau, maunya dengan nenek mama, dengan tokoh adat, dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar, nah, insya Allah. Begitu, bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak,
Banyak sekarang orang sudah layak, bagus di otak-atik. Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak-atik tak boleh. Plastik semua. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustadz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, "Bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya." Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Dah bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati, insya Allah. Tak lo banyak yang mengaminkan. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dicetak oleh Gemah Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Panjangnya 1 meter, harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya, maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, "Hai menantuku," gitu dia. "Hei." Itu tanda-tanda tuh. "Aku terima ini konsumen tuna." Hei. Yang sekolah ya. Nikahnya sah, tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah. Bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi, perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah adiaknya. Dek apa dek inyo sudah saudara amak, saudara amak ndak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak ndak dapat harta warisan, dek ndak ada hubungan nasab. Nang keampe, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustaz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak ambo magi tahu salahnya, tapi dia maksa jo. Itulah salah. Lah jalan. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, inyak canduang, inyak jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli,
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram itu ngaji. Ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan ustadz mubalik, penceramah, supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustaz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian. Adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi, karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban menyambut Ramadan. Ramadan nuzul Quran. Syawal halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat, susun kepanitiaan, ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai, rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di-share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau. Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustadz Somad senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Lebara tahun Pak, 35 tahun di siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan, bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaallah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk.
Gitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri-berdiri. Ini dua yang terakhir. Saya hamba Allah, alhamdulillah, karena sekarang banyak hamba setan. Bagaimana pembagian warisan kalau suami meninggal tapi meninggalkan sebuah rumah dan anak 6 orang, 5 perempuan, 1 laki-laki? Apakah mertua juga mendapat? Mertua tidak dapat. Mertua tak dapat. Saya sampaikan bapak mertua, jangan sedih, jangan sakit darah tinggi, bapak tak dapat. Tapi kalau menantu bapak baik, nanti bapak dibaginya insyaallah. Dah jelas ya, mertua tak dapat. Harta warisan yang mau menjadi ahli waris tinggal 5 ini saja. Tak ada ahli waris yang lain. Tinggal 5 ini saja. Rumah mau dijual. Berapa harga rumah itu? Biar mudah baginya 1 miliar. 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki itu dianggap 2 tambah 5 perempuan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka duit 1 miliar dibagi 7. Bagilah 1 miliar dibagi 7, yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1, 1, 1, 1, 1, 5. Selesai. Mudah cara membaginya. Kalau laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ustadz, bagaimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Saya mau haji Ustadz Somad, gimana minta maaf? Cari ahli warisnya. Sudah saya cari tempat tak ada. Kamu ngotot betul, utangnya apa? Malu saya ceritakannya Pak Ustadz. Kalau malu gimana saya jawab? Gini Pak Ustadz, waktu SMP dulu makan bakwan 3 bayar 1. Carilah tukang bakwan itu. Cari tempat SMP dulu, rupanya sudah jadi ruko. Keluarganya tak ada, tak ada. Ahli waris tak ada, tak ada. Hitung berapa utangmu, bayarkan ke fakir miskin, anak yatim, masjid, masalih ammah. Begitu cara membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Hitunglah berapa dulu bakwan yang kamu makan. Yang libur cuma Sabtu Ahad aja Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Memang kelas bakwan luar biasa. Nah, hitunglah kelas berapa kamu makan dari 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Tampeknya sama, pindah-pindah beberapa tampek. Nah, hitung surang. Hitung surang. Kan ada rumah makan, ambil surang, hitung surang. Nah, hitung, sudah dapat nanti serahkan ke fakir miskin, panti jompo. Habis itu doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wafsi' madkhalahu. Ampun tak lu dapat bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa awak. Iko banyak mana dosa bakwan dan dimakan. Tapi jangan kareh-kareh dah ngade orang sebelah. Mintakan ampun dia kepada Allah. Allahumma ja'al jannata maswahu, jadikan kuburnya sebagai salah satu taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu. Karena saya menorehkan luka kepada nenek saya belum sempat minta maaf kepada almarhumah. Bacakan Al-Fatihah untuk almarhumah, bacakan Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, kalau sanggup membaca sakhatam Quran, fahuwa hasanun, nan seelok-eloknya sakhatam Quran. Tak sanggup baca sakhatam Quran, membaca Ummul Quran, membaca Qalbul Quran, hatinya Quran Yasin wal Qur'an innaka laminal mursalin. Tak sanggup membaca hatinya Quran, maka baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Cari pembangunan masjid, serahkan 1 sak semen, pahalanya untuk almarhumah nenek, untuk almarhum datuk. Sampai apa tidak nih Pak Ustadz? Yang ragu bahwa bacaan Quran tak sampai, tolong kasih namanya lengkap. Nanti kalau dia meninggal, saya bacakan dari Riau. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Itu bukan akal-akalan Abdul Somad. Itu pendapat Imam An-Nawawi, imam terbesar mazhab Syafi'i.
dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sedekah semen, keramik, nasi bungkus, sampai mana dalilnya? Datang saat menjumpai emaknya, ummi matat, emakku mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Apa maknanya? Sedangkan memberikan sedekah air minum saja sampai ke makam ayah makmu, apalagilah sate padang, apalagilah gulai, sampai semuanya. Oleh sebab itu maka buat baik. Puasa sampai. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama an waliyuhu, ahli warisnya, anaknya melaksanakan puasa. Nenekmu dulu punya utang puasa, engkau berpuasa, puasamu sampai untuk dia. Tapi yang paling mustajab adalah doa. Setiap selesai sholat kau doakan nenekmu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha wa akrim nuzulaha wa setiap madakalaha. Saya tak ada hubungan dengan nenekmu, tapi kalau saya lewat di makamnya, saya tetap doakan dia. Ini makam nenekmu, ya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, alhamdulillah mustaqdimina wal mustakhirin, nasallahu lakumul afiyah. Tak hafal kami Pak Ustaz. Buatkan nanti baleho, masyarakat Padang buatkan baleho besar, doa ziarah kubur, tempel di seluruh kubur di kota Padang. Doa ziarah kubur, di sudutnya buat coblos nomor. Lebih bermanfaat daripada dibuatkan baju kaos, kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya pernah dapat. Tapi sarungnya tak saya pakai karena mengganggu orang sholat. Allahu Akbar, nampak di ujung coblos nomor. Lawan nambo kok kecil orang belakang. Nah, maka pahalanya sampai. Salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi yang pertama. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh jawab. Dan jawab waalaikumsalam. Salam yang ketiga, salam dari kita untuk orang mati. Salam itu doa. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu menunjukkan sampai. Kalau sempat lainnya menjawab, awak danga, waalaikumsalam. Maka jangan lupa kau doakan nenek.